Iya, udah bisa ya. Coba dilihat napasnya juga ya dok. Pamer ya. Lihat tinggi banget. Tapi Kamu habis makan apa itu? sudah nyampe. Mangga. Oh, pantes. Sudah nyampe. Assalamualaikum, selamat datang di vlog saya. Pada hari ini kita akan membawa Sulaiman periksa lagi ke dokter. Sulaiman sekarang umurnya sudah 9 bulan dan mau ke dokter endokrin karena sudah 2 bulan ini Sulaiman disuntik. Waduh. Jadi setiap hari Sulaiman itu harus disuntik dengan growth hormone, hormon pertumbuhan. Yang mana hormon pertumbuhan itu salah satu fungsinya akan menguatkan otot-ototnya sehingga dia bisa duduk, dia bisa menelan, dia bisa bergerak dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sekarang Sulaiman sudah bisa duduk seperti ini dan sudah bisa angkat kepala. Ini sesuatu hal yang harus disyukuri. Jadi kalau teman-teman semua di rumah punya anak yang bisa berjalan, bisa angkat kepala, bisa duduk ya kesana kemari, itu sesuatu hal yang harus disyukuri, nikmat yang harus disyukuri karena banyak orang di luar sana yang sangat berjuang untuk bisa anaknya seperti itu, termasuk Sulaiman. Sulaiman berjuang dengan setiap seminggu 4 kali dia terapi ya, ada gimnastik, dia terapi ya, dia nge-gym, dia terapi untuk menguatkan otot-ototnya dan kemudian dia juga harus disuntik selama 2 bulan ini tiap hari. Jadi hari ini kita mau ke dokter lagi dan kita mau lihat bagaimana perkembangan Sulaiman. Yuk kita periksa Sulaiman. Let's go. Apa? Ketutupan katanya. Man, bentar ya Man ya. 87 kurang ya, 86 ya misalnya makan. Ini berapa? 55 pinggirannya berapa? 35 ya, kepalanya ditulisin ya sayang. Bentar ya. 70 setengah. Ini ukur kepalanya ya. Karena kalau di PMS Biasanya ya. 44. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Hai Kak. Baik dokter. Pas dulu. Tasnya mana tasnya? Terus kamu udah bisa apa?
Coba dilihat napasnya juga ya dok. Pamer ya. Dia tinggi banget. Tapi Kamu habis makan apa itu? sudah nyampe. Mangga. Oh, pantes. Oh, anak PWS ini dia bisa bicara lancar nggak sih dok? Bisa lah, harus lah. Diambil lagi. Alhamdulillah tadi udah selesai pemeriksaan Sulaiman. Kemudian alhamdulillah hasilnya baik. Dokter menginginkan ketemu sama Sulaiman lagi 2 bulan lagi, dan nanti akan dicek perkembangan Sulaiman lagi, dan tentu saja masih tetap suntik tiap hari. Tapi saya mau cerita sama teman-teman semua, alhamdulillah atas progres yang Allah berikan untuk Sulaiman. Ketika Sulaiman didiagnosis memiliki Prader-Willi syndrome di usia 4 bulan, saya bersyukur kepada Allah karena mengetahuinya lebih awal, sehingga pengobatannya lebih awal juga, sehingga 6 bulan dia sudah dapat terapi hormon pertumbuhan itu. Dan kemudian akhirnya itu yang membuat saya, teman-teman sekalian, bergabung di komunitas Prader-Willi. Ternyata di Indonesia ini yang mengidap Prader-Willi itu banyak, teman-teman semua, cuman banyak yang tidak tahu, tidak terdiagnosis karena satu dan lain hal. Sehingga ketika saya share kisahnya Sulaiman, ternyata ada beberapa orang yang gejala Sulaiman mirip dengan gejala anak saya, seperti itu. Membuat saya membuat komunitas Prader-Willi Indonesia, masih di grup WhatsApp, tapi itu semata-mata karena supaya kita saling memberi informasi satu sama lain dan saling menyemangati. Di dalamnya juga ada dokter. Yang saya lakukan adalah kalau flashback teman-teman sekalian ya, mendapati anak yang punya kelainan genetik, 7 hari pertama ia menangis setiap hari dan sedih, tapi setelah itu mulai berpikir apa yang harus dilakukan. Memang akhirnya jadi bolak-balik ke rumah sakit, tapi semangat gitu, jadi kayak sebuah perjalanannya Sulaiman, dan setiap progresnya dia bisa angkat kepala, dia bisa mulai duduk, dia bisa udah mulai dada-dada. Itu benar-benar disyukuri sekali karena tahu prosesnya tidak mudah untuk Sulaiman bisa seperti itu. Yang saya lakukan berikutnya adalah mengikuti komunitas-komunitas. Jadi di Indonesia ini belum ada komunitas Prader-Willi yang saya bilang, makanya saya harus buat, dan saya bergabung di Prader-Willi Malaysia. Ini Instagram Prader-Willi Malaysia. Dan saya bersyukur sekali karena saya bisa bergabung di sana. Ada hampir 200-an anak ya di sana, dan saya bisa bertanya banyak hal kepada orang tua yang memiliki anak Prader-Willi. Dan untuk teman-teman di luar sana yang punya anaknya kelainan genetik kah atau yang lain-lain kah, kita konsentrasi kepada sukses story. Jadi banyak banget kisah-kisah sukses ya, sukses story dari anak yang mengidap kelainan genetik. Jadi saya fokusnya ke situ, teman-teman sekalian. Saya fokus untuk melihat dan membaca dan menonton kisah-kisah sukses, sehingga saya pun termotivasi untuk menemani Sulaiman. Ya Sulaiman, ini ada beberapa video-video Sulaiman mulai dari awal sampai di usianya yang ke-9 bulan, bagaimana terapi dia, sehingga teman-teman lihat Sulaiman berjuang sangat keras untuk bisa duduk seperti ini. Ya Sulaiman, ini dia video beberapa terapinya.
semua, sampai hari ini, jadi Sulaiman ini memang musuh terbesarnya adalah rasa lapar dia. Jadi nanti di 2 tahun ke atas dia akan mulai kalau sudah makan tetap masih menginginkan makanan. Jadi itu salah satu kelainan genetiknya ya. Dampaknya adalah dia akan merasa lapar dan ingin makan. Itu yang harus dijaga untuk menjaga pola makan dan pola dietnya. Jadi sampai hari ini saya masih memberikan Sulaiman itu selain ASI belum boleh makan nasi putih. Sampai hari ini karbohidratnya dengan kentang dan dengan jagung. Nanti mungkin kedepannya kalau udah bisa makan roti gandum dan sebagainya. Oke Sulaiman? Oke? Oke. Bisa ketawa Sulaiman? Tunjukin ke kakaknya. Bisa ketawa? Oke. Oke, begitulah perkembangan tentang Sulaiman. Insya Allah saya akan cerita-cerita lagi perkembangannya Sulaiman seperti apa. Tapi yang jelas sampai hari ini untuk nangis paling ngerengek-ngerengek aja ya Sulaiman. Oke, sekian dari saya. Doain Sulaiman terus. Duduk yang benar nah, semangat. Doain Sulaiman terus supaya tetap terus sehat. Dan teman-teman di luar sana yang dianugerahi oleh Allah anak-anak yang hebat juga semangat. Insya Allah pasti selalu ada jalan. Yang penting ibunya sehat sehingga bisa kuat terus mendampingi anak-anaknya. Dah, salam dari Sulaiman. Dari Sulaiman. Dah, sibuk dengan yang lain. Dadah, dadah.